Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra di 10 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang aspek Trigatra. Saya akan menjelaskan dulu bahwa Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Jadi ini aspek-aspek Trigatra yang pertama yaitu letak dan bentuk geografis. Letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia berbentuk kepulauan. Dalam bahasa asing disebut dengan Archipelago Kelvar. Lalu bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia, yaitu 2 benua dan 2 samudra. Yaitu ada benua Asia dan benua Australia, diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena kedudukan Indonesia yang memiliki wilayah yang strategis, Indonesia telah mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing. Indonesia terletak pada 6 derajat LU dan sampai 11 derajat LS, 90 derajat BT, sampai 141 derajat BT. Yang di tengahnya terbentang garis ekuador sehingga ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan dan kemampuan penduduk itu adapun faktor penduduk yang mengaruhi ketahanan nasional, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang, dan yang meninggalkan tempat. Segi positifnya, bertambahnya penduduk, yaitu pertambahan angkatan kerja dan pertambahan tenaga kerja. Tetapi ada segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan penduduk. Lalu yang kedua adalah komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilasi, dan imigrasi. Yang ketiga yaitu distribusi penduduk. Distribusi penduduk ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Pemerintahan memberikan penyebaran penduduk dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat pengembangan dan pusat perindustrian. Yang ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebaran tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam harus diolah dengan asas maksimal lestari dan budaya asing. Yang pertama yaitu asas maksimal. Sumber daya alam yang dikelola harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau asas lestari, yaitu pengolahan sumber daya alam, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Dan yang ketiga yaitu asas budaya asing, yaitu hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Sekian aspek-aspek Trigatra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Triandari dari kelas 10 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan aspek Pancagata. Sebelum itu, saya akan mengartikan atau mendefinisikan apa itu Pancagata. Pancagata adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang mencangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermusyawarah dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Yang pertama, aspek ideologi.
Ideologi terdapat beberapa pengertian, ialah aturan-aturan nilai yang dicapai, prinsip yang dijadikan dasar, pengetahuan atau cita-cita, memberi arah atau tujuan yang dicapai suatu negara. Nah, secara umum, ideologi adalah kumpulan ide-ide atau gagasan, keyakinan, kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Tujuan dari ideologi ialah mencapai kesetaraan atau kesejahteraan bersama di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip dalam ideologi. Yang pertama, diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. 2. Perekat penguasa 1 yang ditanamkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, dijadikan panglima. Yang keempat, dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Kelima, mengakui keanekaragaman dan sebagai alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Keenam, kalangan elit kekuasaan negara mewujudkan cita-cita bangsa dan mengedepankan kepentingan bangsa. 7. Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalisme, dan keadilan. Aspek yang kedua ialah politik. Politik diartikan sebagai asas haluan atau kebijaksanaan yang diajukan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Sektor politik dibagi menjadi 2, yaitu sektor masyarakat atau input yang sebagai masukan, sektor pemerintah atau output sebagai keluaran. Nah, untuk meningkat ketahanan politik, yaitu mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan pemasukan. Aspek yang ketiga adalah ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Nah, untuk meningkat ketahanan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produk dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah. Yang kedua, untuk menciptakan ketahanan ekonomi dengan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Noviani dari kelas 10 IPA 4 akan menjelaskan tentang aspek Pancagatra, yaitu sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama akan saya bahas yaitu aspek sosial budaya. Saya telah membuat mind mapping tentang aspek sosial budaya dan saya akan membahas apa yang ada di mind mapping ini. Yang pertama ada pengertian, lalu ada gangguan, dan juga ada esensi ketahanan budaya. Yang pertama, pengertian sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau disingkat ATHG. Lalu yang kedua ada gangguan. Gangguan ini ada 2 macam berdasarkan yang pertama berdasarkan cara didapatnya gangguan itu, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada dari mana gangguan itu berasal, yaitu dari luar dan dari dalam. Contoh gangguan dari dalam adalah perang saudara. Contoh gangguan dari luar adalah westernisasi atau masuknya budaya asing ke Indonesia. Yang ketiga ada esensi ketahanan budaya. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Lalu pengertian ketahanan budaya itu sendiri adalah ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada aspek pertahanan dan keamanan. Ini adalah mind mapping yang telah saya buat. Di sini ada pengertian, lalu ada ketahanan di bidang keamanan, dan juga ada prinsip sistem ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan keberlangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua ada ketahanan di bidang keamanan.
Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipolexos Budhankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, dan terorganisasi untuk menjalin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Yang ketiga, prinsip sistem ketahanan nasional. Prinsip sistem ketahanan nasional. Yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Yang keempat, pertahanan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional atau Sishankamnas dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Jika pertahanan dan keamanan di Indonesia baik, maka masyarakat akan makmur. Bukan hanya sistem keamanan saja seperti TNI dan Polri yang harus menjaga keamanan dan yang harus menjaga pertahanan dan keamanan di Indonesia, tetapi masyarakat juga harus ikut andil agar negara tetap stabil. Jelaskan tentang hubungan antar grata. Antara Trigatra, Pancagatra, dan antar grata itu sendiri memiliki hubungan timbal balik yang dinamakan dengan korelasi atau interdependensi. Saya akan mengemukakan 4 hubungan antar grata, yaitu yang pertama antara gatra geografi dengan gatra kekayaan alam. Karakter geografi sangat dipengaruhi oleh kekayaan alam, yaitu kualitas, jenis, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam itu sendiri. Serta sebaliknya, kekayaan alam memiliki pengaruh penting dalam karakter geografi. Yang kedua, yaitu antara karakter gatra geografi dengan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk penghidupan, dan persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi. Karakter geografi sangat dipengaruhi oleh karakter kependudukan. Yang ketiga, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan penduduk secara jelas dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Kekayaan alam mempunyai arti penting atau manfaat yang nyata apabila penduduk dapat mengolahnya dan memiliki kemampuan iptek. Yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu hubungan antar grata dalam Pancagatra. Setiap gatra dalam Pancagatra memiliki kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya secara integrasi. Yang pertama, antara gatra ideologi dengan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua, dengan hubungan antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketiga, antara gatra ekonomi, gatra ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Keempat, antara gatra geografi, sosial budaya dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kelima, antara gatra pertahanan dan keamanan, yaitu antara gatra ekonomi, sosial budaya, ideologi, dan politik. Sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Nara dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari wawasan Nusantara. Jadi, implementasi merupakan penerapan, sehingga implementasi wawasan Nusantara adalah penerapan dari wawasan Nusantara yang mencerminkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang
mendahulukan kepentingan negara atau kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan implementasi wawasan Nusantara ini akan saya jelaskan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Juga saya akan menjelaskan contoh-contoh dari implementasi wawasan Nusantara. Jadi yang pertama ada politik. Di politik ini, implementasi wawasan Nusantara tujuannya itu untuk menciptakan negara yang sehat dan dinamis dan dapat tercermin atau terlihat pada pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Dan hal itu sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Yang kedua ada ekonomi. Di ekonomi ini implementasinya yaitu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan meningkatkan keadaan rakyat, lalu juga dapat mensejahterakan rakyat. Nah, dari ekonomi ini kita bisa melihat apakah SDA yang dimiliki itu benar-benar dapat digunakan dengan baik, dan juga kita bisa melihat apakah SDA ini bisa dilestarikan dengan baik. Lalu yang ketiga ada sosial budaya. Dari sini yaitu sosial budaya itu berperan untuk menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang bisa menghormati, menghargai, dan tidak menganggap masalah perbedaan yang ada atau kebinekaan yang ada. Juga sosial budaya ini berusaha menciptakan masyarakat yang bersatu tanpa membeda-bedakan apapun, baik suku, ras, agama, atau antar golongan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada pertahanan dan keamanan. Di pertahanan dan keamanan ini berusaha menumbuh kembangkan sikap cinta tanah air yang nantinya akan membentuk sikap bela negara. Dan sikap bela negara ini begitu penting untuk rakyat Indonesia, karena dengan kita memiliki sikap bela negara, maka kita dapat mempertahankan negara kita dari segala ancaman yang ada. Banyak contoh dari implementasi wawasan Nusantara ini. Pokoknya nilai-nilai positif dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Misalnya taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalin kerjasama, mengembangkan iptek, lalu menghargai sesama, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.